Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, berapapun besar dan banyaknya dosa tersebut, masih dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut bertaubat, yaitu dengan tulus dan dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah pernah terlanjur melakukan zina, maka segera bertaubat. Sebab kesempatan untuk bertaubat tetap ada jika nyawa belum sampai ke kerongkongan. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya, yaitu terhadap hamba-hambanya yang beriman. Dan akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur dikerjakan, seperti meninggalkan perintahnya ataupun mengerjakan larangannya. Namun banyak orang yang keliru dan menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk, maka tidak akan diampuni Allah lagi. Ini adalah pemahaman yang keliru. Allah maha pengampun. Meskipun besar dosa hambanya, Allah tetap mengasihi dan menyantuninya dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Dan Allah tetap memandangnya sebagai hambanya yang berhak menerima kasih sayangnya. Dengan catatan, apabila seorang hamba telah menginsafi kesalahannya dan memohon ampun kepadanya, jangankan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang musyrik pun masih terbuka pintu taubat apabila mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Sa'id bin Jubair dan Ibnu Abbas bahwa banyak di antara orang-orang yang musyrik yang mendatangi Rasulullah, yaitu orang yang telah melakukan sering berzina. Dan mereka berkata kepada Nabi, sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik. Dapatkah engkau terangkan kepada kami bahwa yang kami kerjakan dahulu itu akan diampuni oleh Allah? Kemudian Nabi pun menjawab dengan membacakan firman Allah, yaitu surah Al-Furqan ayat 68-70. Yang artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang. Dalam salah satu hadis Nabi SAW juga dijelaskan, diriwayatkan dari Amir bin Anbasah, bahwa ada orang tua bangka yang telah bertongkat mendatangi Nabi SAW. Dan beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya banyak mengerjakan kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin kesalahan itu diampuni? Kemudian Nabi SAW menjawab, apakah engkau telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah? Orang tua itu menjawab, benar. Bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah. Kemudian Rasulullah menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang engkau telah lakukan. Nah, amalan apakah yang dapat menghapus dosa zina itu? Yaitu adalah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah caranya? Yaitu yang pertama adalah taubatan nasuha. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah,
Baik itu dosa yang kita lakukan adalah dosa kecil maupun dosa besar, maka kita harus senantiasa bertaubat dan memohon ampunan kepadanya. Maka dosa besar pun akan diampuni oleh Allah jika hambanya bersungguh-sungguh untuk bertaubat, serta tidak memiliki keinginan yang kuat lagi untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kedua yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Seseorang yang telah berbuat zina dan ingin diampuni dosanya, maka harus bertaubat dan menyesali perbuatannya tersebut. Yang ketiga, tidak akan mengulangi lagi perbuatan zina tersebut yaitu setelah bertaubat. Bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat dan berjanjilah untuk tidak mengulanginya lagi. Karena Allah hanya mengampuni orang-orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Sebab jika tidak benar-benar bertaubat dan mengulangi lagi perbuatan zina tersebut, maka ia telah ingkar kepada Allah. Maka hanya dengan taubat nasuhalah dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Keempat yaitu melakukan sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan serta dapat menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat, yaitu pada malam hari selepas sholat isya. Tetapi ingat, sholat 5 waktu itu adalah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Kemudian perbanyaklah zikir dan istighfar. Sebab dengan berbanyak zikir dan istighfar adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Sebab dengan melakukan kebaikan kepada sesama, baik itu kepada manusia ataupun makhluk lainnya, adalah salah satu juga untuk menghapuskan dosa-dosa. Dengan cara yang antara lain adalah bersedekah. Sebab bersedekah itu adalah salah satu keutamaannya yaitu untuk menghapuskan ataupun mengampuni dosa-dosa kita. Yang keenam adalah berpuasa. Dengan puasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu yaitu dengan kesabaran kita. Sebab puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah. Yang ketujuh yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran dapat mencernihkan hati. Dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, itulah amalan yang perlu kita ketahui untuk menghapus dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Maka segeralah bertaubat apabila telah melakukan dosa-dosa besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.